Hai Aksisers, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Jaga kesehatan terus, selalu, apalagi lagi musim hujan nih sekarang. Musim hujan kan, aduh, aku lihat berita ya kemarin, banyak banget yang banjir. Semoga daerah kalian enggak, stay safe selalu juga. Jangan lupain protokol kesehatan 5M ya, ingat 5M. BTW, tau gak ini lagu apa? Dengar kan lagunya lagu apa? Ini ya, aku bingung ya. Lagu Korea tuh emang enak-enak banget. Setuju gak sih sama aku? Nih, ngomong-ngomong tentang Korea, nah, pas banget. Sesuai judul ini live. Jadi artis Korea, wih, gimana sih? Apakah yang kita ekspektasiin selama ini sesuai dengan realitanya? Buat tahu jawabannya, pas banget. Kita mengundang artis yang langsung di Koreanya. Dan akan tersambung dengan kita kurang lebih dari 3 menit lagi. Buat yang penasaran, boleh langsung aja kalau kalian ada pertanyaan, ada apa, langsung taruh pertanyaan kalian di question box-nya. Dan supaya acara ini berlangsung dengan lancar, aku harap kalian semua berpartisipasi aktif ya. Nah, buat yang aktif-aktif nih, kita bakal kasih hadiah buat kalian. Hadiahnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Hadiahnya bisa buat check out barang-barang kalian. Aku sih kalau jadi kalian, langsung aja taruh pertanyaan aku. Langsung tanya sebanyak-banyaknya. Kalian udah tahu lah ya hadiahnya itu apa. Makanya, stay tune terus sampai 1 jam ke depan ya. Wih, mau dong hadiah. Makanya Chief Revia, langsung aja tanya Chief Revia. Halo Bapak Ibu Guru. Halo teman-teman semua yang baru join. Halo. Oke. Halo Ceris, halo Ervin. Hadiah cinta dari kamu aja cukup. Sekarang aja lah ya. Nih. Oke. Lagu apa? Ya, tahu gak? Ini lagu apa? Aku ngefans banget sama Twice. Mau dikasih love juga kok. Buat Gabriela, enggak lah ya. Jangan lah ya. Ya udah nih. Nih, siap-siap. Ha. Tutorial make up dong. Aduh. Aku ini wajah bare face nih. Aku ingetin sekali lagi, kalian kalau ada pertanyaan apa, langsung aja taruh di question box-nya. Oke? Red light. Aku juga mau hati. Kamu kan punya hati. Oke. Selamat datang di Bisik semuanya. Perkenalkan, nama saya Jessica Setiawan dan ini adalah live perdana kita program OSIS 2021 yang terbaru. Oke, di episode ini kita kehadiran bintang tamu yang jauh dari sana. Nggak tahu di sana. Ya. Di mana? Langsung di Korea. Oke, kita langsung aja ya. Nah, kita lagi nunggu pembicaranya nih, lagi join. Widih, halo Kak. Wah, Halo kita sambung Jessica. langsung. Kita udah tersambung langsung dengan Kak Aka. Mari kita langsung sambut aja. Halo Kak, apa kabar Kak? Hai, baik. Baik-baik. Suaraku kedengeran jelas, Kak? Wih, kedengeran banget dong Kak. Iya. Kedengeran suara aku? Suara kamu jelas banget. Jelas banget, mantep deh. Oke Kak. Oke. Ini sekarang udah ada 39 juta penonton. Gila, 39 juta penonton. Gilanya nih makin nambah kok, makin nambah. Tenang aja. Iya, tenang aja Kak. Nah, bisa jadi 1 miliar. Wih, Waduh. Oke Kak, nih kan penonton-penonton di sini kita tuh ada panggilannya Kak. Panggilannya tuh Aksisers. Asiksers. Oke, Asiksers. Hai Asiksers semuanya. Nah, siapa sama Kak Aka Oke, halo Asiksers. Bentar Kak, Kakak belum ada filternya nih Kak. Filter apa nih? Juga, wow. Sebentar ya, aku agak nggak apa-apa Kak, santai aja. Mana ya tadi?
Bentar ya, bentar. Terlalu banyak filter ini nih. Filter. Iya, aku setuju sih. Filter IG sekarang jadi lucu-lucu banget. Iya. Bisa matematika, nanya-nanya. Mm. Halo. Sebentar. Nggak apa-apa, Kak. Santai aja, Kak. Oke, seperti kakaknya lagi nge-lag ya. Nggak apa-apa, kita sapa yang baru join. Halo semuanya. Halo Cynthia Januarita, Jesslyn Saputra, Temin Lovers. Wah, shiny nih. Oke. Halo. Oh ya, kalian tadi perkajunya gimana sekalian? Kita ngobrol-ngobrol dulu aja sekalian nungguin kakaknya. Kayaknya kakaknya ada masalah koneksi deh. Nggak apa-apa. Kalian tadi perkaju gimana? Itu sih tadi ya aku kan kita bahas nutrisi. Aku jadi ngerti banyak banget tentang pola hidup sehat lebih lagi. Dan aku baru sadar kalau kita tuh mesti jalan 7.000 sampai 10.000 langkah tiap harinya. Jadi kalian walaupun tetap stay at home, please jalan-jalan ya jalanin tempat aja kalau tadi kata pembicaranya sambil dengerin lagu. Oke, kita udah ada kakaknya langsung nih. Ih, ada K-popers juga. Iya dong. Aku K-popers. Kalian masa enggak? Yes. Ya Oke, sebentar aku nyariin filternya. sip. Nggak apa-apa. Bentar ya. Aduh, ketahuan deh aku ngasih filter apa. Aku sih juga suka main filter, Kak. Kan kadang kalau lagi biar fokus juga sih kadang aku. Iya. Kan ada matematika. Berapa kali berapa? Waduh. Ini aneh, aku suka nyimpen yang aneh-aneh buat ngerjain temen. Iya sih, aku juga. Ntar ya, aku nyariin pelan-pelan. Oh, oke. Oke. Thank God. Bagus banget. Sorry, Bagus Jess. Ya, nggak apa-apa, Kak. Nggak apa-apa. Oh iya, Oke. Kak. Kan ini udah ada 50 juta aksesors. Halo semuanya. Halo Asiksers, angka 6 Penabur, Jakarta. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Nah, Kak, aku mau cerita nih. Jadi, di acara Basics ini nih, kita tuh ada ciri khasnya. Ciri khasnya, pas aku ngomong, waktunya Basics, kakak nyaut, bincang asik. Terus kita, shh, bareng kayak gini. Siap. Oke. Kita coba aja langsung ya, Kak. Siap. Oke. Waktunya Basics. Bincang asik. Mantep banget. Oke. Kita latihan berapa ya? Oh, enggak. Enggak dong, Kak. Kita kan baru pertama kali ketemu nih, iya kan? Kita malah. Kamu kenapa matanya? Kenapa nih? Oke, kita langsung aja ya, Kak. Kakak boleh sebelum kita menjauh lebih dalam lagi, kakak boleh perkenalkan diri dulu buat aksesors yang masih kepo tentang Kak Aka. Waduh. Ada ya yang ngepoin? Aku kepo loh, beneran, Kak. Kepo. Soalnya ya, nih kenapa aku bisa kepo? Soalnya aku dengar-dengar Kak Aka lulus dari Universitas LSPR dengan gelar komunikasi. Nah, aku bingung nih. Tapi kan gelarnya komunikasi. Kenapa sekarang melanjutkannya S2-nya Performing Arts? Boleh ceritain dari awal, Kak? Waduh, baiklah. Oke, mungkin aku perkenalin diri dulu kali ya. Oke, halo Asiksers. Ada teman-teman semua SMAK 6 Penabur, ada teman-teman publik juga mungkin yang nonton di sini, dan mungkin ada Bapak Ibu guru yang sedang menonton B6 hari ini juga. Dan Jessica juga selamat sore. Perkenalkan, nama aku Aka, panggilannya tuh ada Aka Aurora, panggilannya Aka. Nama lengkapnya sih panjang banget nih. Paradiska Aurora Kencana, panjang banget ya. Iya. Saya lulus aku aja deh. Aku lulusan dari LSPR Communication and Business Institute tahun 2018, S1-nya itu dengan jurusan Performing Arts Communication. Dan saat ini aku lagi akan bulan depan sih sebenarnya. Next week ya. Next week aku udah akan mulai S2. Nah, S2-nya ini aku ambil di Korea Selatan, di South Korea.
itu di Dankook University, jurusannya Performing Arts begitu. Wah, keren banget beneran. Aku jadi terinspirasi banget loh Kak. Beneran aku ada kayak sedikit tertarik ke arah seni nih. Soalnya aku suka banget kayak acting-acting gitu. Ya, doain ya Kak, doain. Tapi ya Jangan Kak, aneh-aneh, apa? jangan aneh-aneh. Nanti minta Iya, duit. Nggak, jangan. enggak Kak, jangan Kak. Nggak boleh dong, nggak boleh. Yang baik-baik aja, yang baik-baik. Siap. Tapi ya Kak, dengar tadi pas aku dengar dari Kakak, aku jadi terinspirasi. Terus kayak pasti di balik itu semua ada perjuangan yang mudah gak sih Kak? Oke, kalau pasti nggak ada seorang mencapai sesuatu pasti nggak semudah yang kamu Hmm. bayangkan lah gitu kan. Mungkin kalau aku misalnya teman-teman follow Instagram aku atau misalnya di platform sosial media lain yang kenal aku pun gitu kan, oh Aka tuh kayaknya senang-senang aja ya, nggak pernah capek, nggak pernah kayak apa marah, sedih gitu. Hmm. Tapi dia tuh ini nih dia tapi bisa ini bisa itu. Nah tapi Hmm. mereka tuh kadang nggak tahu gitu perjuangan di balik ini gitu kan, Hmm. perjuangan di balik karena aku suka di Instagram aku itu tuh kayak menampilkan hal-hal yang menurut aku pantas untuk ditampilkan gitu, maksudnya Hmm. kebahagiaan, prestasi, bukan untuk show off, tapi tujuannya adalah untuk inspiring teman-teman yang follow aku gitu. Nggak mungkin dong aku lagi down terus aku Iya, pasang gitu kan. itu mah. Masa begitu kan sosial media kan buat sharing yang positif-positif yang masa kita kasih yang negatif ke Nah, orang-orang. ya Orang kan benar. main sosial media tujuannya buat cari yang positif-positifnya aja. Iya Iya, kan? benar. Makanya kalau dibilang struggling pasti struggling sekali. Nggak ada yang nggak mudah, namanya perjuangan, ya kan? Gitu. Setuju sih, setuju. Aku juga, oh ya Kak, nih, jujur ya, TMI aja nih, TMI. Aku tuh tertarik banget sama yang namanya Ya, K-drama, K-pop. Waduh, aku tuh sampai dengerin lagu-lagunya, stan grupnya juga lagi. Dan pas tahu jurusan dan kakak performing arts, apalagi di Korea, makin penasaran lagi aku. hmm, Karena hmm, dengar-dengar, dunia entertainment di Korea itu sangat erat kaitannya dengan performing arts di Korea. Nah, boleh gak tuh oke. dijelasin? Performing arts itu kayak apa sih? Kayak performing arts itu dance atau acting atau gimana sih? Oke, performing arts itu basically adalah seni pertunjukan. Jadi we show off everything dan disaksikan. Jadi itu kayak dancing benar, dancing, acting, singing itu adalah bagian Hmm. dari tapi itu tidak hanya sebatas itu aja, performing arts nggak sebatas 3 hal itu aja. Jadi, yang teman-teman tampilkan di atas panggung, teman-teman berusaha sampaikan message-nya di panggung dan disaksikan banyak orang, itu namanya performing arts. Seperti itu. Nah, putus-putus nggak aja, sorry. Dikit, tapi bisa kok. Masih jelas. Oke, Mungkin gara-gara masalah koneksi di Korea, ke sini, ke jaraknya kilometer tuh. ya. Tapi muka aku jelas ya. Agak ngeblur, tapi nggak apa-apa, Kak. Lanjutin aja, Kak. Nggak apa-apa. Agak. Ya, oke. Iya, jadi performing arts itu, jadi misalnya teman-teman berdiri di atas panggung, terus menyampaikan sebuah pesan itu ke penonton atau audiens, itu disebut performing arts. Ya, tentu kesenian ya, kesenian. Nah, contohnya adalah misalnya tadi dance, acting, Hmm. terusnya Hmm. itu juga kayak misalnya sirkus itu performing arts. Oh, itu informasi baru tuh buat aku. Oke, oke. Sirkus itu performing arts Jadi, karena dia performing nampilin arts itu sesuatu yang kayak yang penting di ya, sesuatu yang kenapa ditampilkan sorry. di atas panggung. Mau entah itu dance, jadi Ya, performing arts itu sesuatu yang tampil sesuatu yang ditampilkan di atas panggung. Mau itu dance, acting, ya gitu, yes. bener kan? Ya, ya, Oke, sesuatu yang ditampilkan di atas panggung yang oke. Sorry, sorry. Ini kayaknya agak nge-lag. Yes. iya agak putus-putus, tapi nggak apa-apa. Oke, Mm-mm. tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja Kak ke sesi tanya jawab. Soalnya Boleh. banyak banget nih.
Tadi abis dengar Oke, penjelasan performing arts itu kayak gimana, makin banyak lagi yang mau aku tanyain ke kakak. oke, siap, Oke. Des. Oh iya, asister semua. Oh iya, asister semua, aku mau ingetin ke kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, mau nanya-nanya apa, penasaran tentang apa, tentang kakak, boleh kalian langsung pertanyaan kalian di question box. Nanti aku bakal pilih 2 pertanyaan, dan yang pastinya menarik. Kakak aja penasaran. Oke, halo. Terdengar jelas, cuma Ya, Kak Samida. agak... Oke, kayaknya kakaknya lagi nge-lag, nggak apa-apa, kita tungguin aja. Halo Kak, Halo. giliran aku yang kelempar Kak. Lempar, Kita tiba-tiba kelempar. Terpental. bentar. Apa tadi? Oke. Filter. Filter, filter, filter. Halo Sen VH. Halo semuanya. Oke. Oke, lanjut aja sambil nyari filter. Sip, nggak apa-apa. Aku lanjut. Langsung masuk aja ya Kak ke sesi pertanyaannya. Oke. Iya Kak, aku mau nanya. Kenapa dari sekian banyak jurusan yang kakak pilih, kan ada jurusan hukum, jurusan bisnis, Hmm. kenapa kakak pilihnya performing arts? Ada Oke. alasan tertentu gak sih kenapa bisa milih performing arts? Kenapa nggak yang lain? Ah, alright. Nah, Ada alasannya pasti. Jadi oke. keluarga aku itu, especially papa aku Hmm. tuh adalah musician. Jadi beliau itu emang enggak sih, beliau tuh sebenarnya pegawai kantoran, terus habis itu hobinya adalah musik gitu. Nah, tapi Hmm. sampai beliau kerja pun masih masih jadi musician gitu kan. Nah, akhirnya aku emang dari kecil tuh kayak banci tampil gitu loh. Jadi maunya tampil aja gitu, disuruh nyanyi. Jadi Hmm. bawa papaku misalnya manggung-manggung gitu, misalnya di apa nikahan orang gitu kan. Sebenarnya tujuan papaku waktu itu cuma buat biar aku pede gitu loh di depan orang banyak. Malah kepedean gitu. Nah, jangan Nah, kepedean juga Kak. Bahaya ya itu juga. Nanti nggak tahu bahaya malu lagi. Maluin yang ada. iya. Ya, jadi karena terus papaku musisi jadi nyanyi gitu kan, main musik. Kalau aku main musik sebenarnya aku nggak terlalu ini banget gitu ya, nggak terlalu Hmm. bisa gitu kan. Cuma emang nyanyi dan nyanyi itu aku otodidak sebenarnya. Ya pertama tuh aku nyanyi otodidak gitu. Nari itu juga baru-baru 8 tahun. No, 9 tahun inilah gitu nya. Tapi narinya tuh aku bener-bener aku bukan profesional nari itu masih belajar Hmm. satu tahun. Nah, karena aku dulu sempat kuliah di UI juga, D3. Nah, Oh, itu broadcasting. pernah. Iya, pernah aku kuliah D3 broadcasting di UI. Nah, tujuan aku ikut broadcasting adalah aku pengen tampil di depan, jadi presenter, gitu-gitu kan. Pokoknya di depan lah, gitu. Ternyata saat itu nggak Hmm. jadi sesuai ekspektasi, gitu. Karena banyak kan di belakang panggung, gitu, saat itu. Oh, Mm-mm. sekarang aku jadi ngerti. Nih, aku juga sama nih kayak kakak. Kadang kalau ada acara nikah dulu pas aku kecil, aku sama saudara-saudara aku, kalau kakak tahu lagunya, You Raise Me Up. Nah, aku Tahu. tampil tuh. Nah, bareng-bareng Mm-mm. tuh kayak paduan suara kita nyanyi-nyanyi bareng. Jadi ngerti sekarang. Oke, iya sih itu bener banget setuju kalau kata kakak tadi tingkatin kepercayaan diri. Ya, Benar. lumayan berguna sih untuk sekarang. Setuju. Benar-benar ya. Nah, makanya performing arts itu udah aku banget karena aku kan sempat ke Korea juga nih. Dulu kan aku kuliah di Korea 2013. Nah, ketemu Hmm. sama temen yang itu meningkatkan ini aku lagi kayak oh ayo bisa manggung lagi, nyanyi lagi, belajar. Hmm. Jadi dulu aku tuh setiap abis kelas tuh sama teman-teman tuh latihan gitu. Jadi latihan nari dari aku kaku banget ya, kaku nari sampai alhamdulillah sekarang ya ya bisalah ditonton gitu lah maksudnya nggak malu-maluin gitu Ya, kan. malu-maluin. Circle Nah, juga berpengaruh ya, Kak. oh pasti, Dukungan-dukungan dari oh mereka berpengaruh. yes bener banget makanya Hmm. karena dari mereka itu jadi kita dulu ada lomba
kayak antar mahasiswa gitu di Korea kan. Kita menang. Kita international students ber-12 kita menang. Nah, itu jadi kayak kita di panggung besar nari gitu kan. Wah, itu kayak jadi membangkitin aku. Oke, S1. Aku belum S1 di saat itu 2012 gitu. Nah, akhirnya aku putuskan ambil performing arts yang aku bisa explore diriku lebih jauh gitu karena Wah. that's what I want gitu loh. Jadi bukan aku mengecilkan jurusan lain atau misalnya "Oh, aku mau jurusan akuntansi, aku mau Hmm. bisnis kedokteran, it's gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman sarankan ke aku, kenapa Kak Aka nggak ambil bisnis aja atau hukum gitu ya? Kayaknya aku nggak ke situ gitu loh. Jadi aku pengen tuh kuliah yang eh, yang sesuai dengan keinginan aku, tapi aku juga harus tahu prospek ke depannya apa gitu, Jess. Jadi itu kenapa aku masuk performing arts itu. Berarti itu tadi yang kakak bilang, jurusan ke jurusan yang kakak mau dan tahu ke depannya bakal gimana. Nah, Yes, ini benar. kan aku juga di kelas 10 nih, aku lagi mikir-mikir mau jurusan apa ya ntar. Ya Jessica itu kelas, masuk, aku masuk, iya aku kelas 10. ya ampun lucu banget. Malu nih aku. Aduh, kalau kalau kata sana ya. Iya, Oke, kayak Egyo gitu ya. oke. Iya. Waduh, jangan minta lagi dong, Kak. Jangan minta lagi. Panik akunya. Oke. Oke, nih. Hmm, Kan kakak keluar di luar negeri ya? yes. Ya, iya dong. Korea keluar negeri. Apa? Gimana sih, Jess? Nah, kan kakak jauh dari keluarga kakak nih. Gimana Ya, sih pendapat keluarga kakak pas tahu kakak apply beasiswa ke Korea? oke. Terus kenapa pilih Korea buat lanjutin S2 beasiswanya? Kenapa nggak ke kemana misalnya? Ke Amerika? Kenapa Amerika. tuh, Kak? Oke, oke. Kalau keluarga justru aku ke Korea, aku ambil beasiswa S2 ke Korea itu karena dukungan dari keluarga. Dari kecil aku tuh selalu kayak dibilang ke papa mamaku, pokoknya belajar bahasa Inggris. Hmm. Jadi kayak Aka harus bisa bahasa Inggris gitu kan. Aku juga suka, aku anaknya kan bahasa juga kan. Jadi ya bahasa Inggris tuh kenapa? Hmm. Karena bisa ke apa keliling dunia gitu, bisa keliling dunia, bisa apa ya macam-macam lah kerjaannya nanti. Aku inget banget kata-kata papa aku saat itu adalah kalau Aka bisa bahasa Inggris, terus nanti bisa menguasai kemampuan lain, nanti bukan kerjaan, bukan Aka yang cari kerjaan, tapi kerjaan yang ngejar-ngejar Aka. Jadi itu yang aku inget banget dari papaku Hmm. itu. It means tidak hanya bahasa Inggris kayak tapi bahasa is very important, terutama bahasa Inggris karena dia bahasa internasional. Tapi soft skill yang lain. Jadi ada soft skill yang teman-teman mungkin teman-teman sekarang mau belajar apa, misalnya belajar masak gitu. It's fine, soft skill. Kamu bisa menghasilkan Hmm. gitu. Jadi karena itu passion kita, nantinya bukan kita yang nyari Hmm. kerja, itu kerjaan yang nyari kita. Itu udah terbukti. Aku bener, oh ternyata ini gitu. Termasuk saat papaku bilang kuliah ke luar negeri, tapi orang tuaku kan memang bukan orang tua yang mungkin yang sangat berada gitu ya. Maksudnya kami cukup gitu Hmm. secara finansial cukup, tapi untuk sekolah ke luar negeri itu it's like a dream gitu. It's like a dream that has, if you want to make it come true, ya lo harus usaha gitu. Jadi Mereka bangga banget sih sama kakak. semoga kalau mamaku nonton ini ya semoga. Iya. Tapi Halo papa, tante, halo, annyeonghaseyo, imo. Imo, annyeonghaseyo. Imo, annyeonghaseyo. Imo. Imo Nah, benar. Imo itu tante ya. oh iya, iya, iya kayaknya nggak tahu dah aku. Kayak harusnya sih. Benar, benar. Iya, Aku sih kebetulan sih Pak. setuju banget. Iya. Aku setuju banget pas kakak bilang, pas papanya kakak bilang, Mm-mm. nanti kalau kamu bisa kuasain bahasa Inggris kan secara sekarang itu bahasa Inggris apa-apa bahasa Inggris. Iya. Sosial media udah bahasa Inggris semua. Kalau nggak ngerti bahasa Inggris susah juga sih. Kayak Iya, Kak. setuju banget dibilang pekerjaan yang bakal cari kita, bukan kita yang cari pekerjaan lagi.
Bener. Itu udah terbukti, Sekarang, yes. hmm, Bener. karena sekarang nomor satu bahasa, bukan kayak lu mau gelar apalah, gelar penting, tapi nomor satu pasti bahasa, menurut aku ya. Tuh. Oh, good God, Jessica. Malu, aduh aku malu nih kak, aduh. Ya, bener. Nah, jadi apalagi bisa membawa kita ke luar negeri gitu ya. Maksudnya gini, kalau teman-teman Hmm, sekarang eh, terhalang, aku nggak bisa bahasa Inggris. Aku baru banget tadi hmm, pagi bangun tidur, aku scroll Instagram, kayak ada TikTok gitu kan. Gue nggak, oh tahu tahu. aku nggak bisa bahasa Pintar Inggris. sih. Iya, terus orangnya ngomong gini, terus lo bangga dengan apa yang lo nggak bisa. Kenapa lo nggak raih itu? Hmm, Kenapa lo pelajari? Ya, jangan hmm, terpuruk. Termasuk aku pengen kuliah ke luar negeri, tapi papa mamaku itu belum tentu bisa membiayai aku. Nah, caranya gimana? Ya aku cari beasiswa. Gitu, cari beasiswa. Jadi itu yang selalu aku tanamin. Nah, aku juga pembuka personal statementku untuk daftar beasiswa itu adalah kalimat yang hmm. orang ucapkan. Iya, jadi kayak kalau mau keluar negeri ya dengan beasiswa dengan usaha sendiri gitu. Jadi mereka totally supportive about this. Oh ya kebetulan papaku sih udah meninggal ya. Jadi tapi but Oh, it really turut inspires, berduka kak. yes, it really inspires me, dan mamaku sekarang yang berjuang, dan mamaku sangat supportive, malah ya udah pergi pergi gitu. Belajar gitu. Iya, Perginya jadi jangan pergi musir, tapi pergi belajar. pergi belajar, iya pergi belajar. Oke. Tapi kalau performing arts sih karena mereka sudah mamaku udah tahu ya, aku kayak aku emang pengennya Hmm. ke sini, beliau sangat mendukung sih, suportif banget. Oke, itu Mm-mm. setuju banget sih kak. Apa yang kakak omongin bakal aku pegang. Aku bakal ingat bener-bener, aku catat deh kalau bisa catat di otak. Aku catat. Yes, benar. Ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, aku mau ingetin nih, aksi search. Mau ingetin ya, kalian kalau penasaran, mungkin tadi dari kita bahas apa, kalian penasaran mau tanya apa, kalian boleh banget langsung tanya di question box-nya. Nanti aku bakal pilih 2 pertanyaan dari kalian, dan kalian bakal dapat hadiah dari kita. Nah, kapan lagi sih udah dapat pengetahuan, dapat juga hadiah? Kalau mah langsung tanya aja sebanyak-banyaknya. Bener kan kak? Yes. Ya, boleh dong. Kak aja Dapat sih, ilmu, silahkan. ya kan? Mumpung aku belum kuliah. Oke, lanjut. Oh, apa-apa. Oke, lanjut ya. Kan Yes. misalnya nih, aku masuk ke jurusan performing arts. Mm. Nanti kata kakak tadi bilang, kakak udah tahu peluangnya ke depan mau jadi apa. Nah, itu bisa Mm. jadi apa, Kak? Bisa jadi aktor atau gimana? Iya, nah itu nggak terbatas. Kalau kita di LSPR dulu, itu performing arts communication-nya itu nggak cuma mencakup dancing, acting, apa nyanyi gitu, nggak cuma itu aja. Tapi kayak ada directing, kayak teknik penyutradaraan, tapi memang lebih ke teater, biasanya stage. Hmm, Terus itu ada kita dapat event management, itu kita pelajarin. Terus dapat plan and production management, apalagi ya, sampai dapat ada basic costume design. Itu bener-bener kita, yes, di akhir kita desain kostumnya terus sesuai dengan cerita yang kita pilih untuk ditampilin. Terus habis itu nanti kita desain kostum, kita ya penjahit sebenarnya ya, cari penjahit gitu, atau penjahit sendiri, atau misalnya teman-teman mau kostumnya itu dari barang bekas. Jadi kayak dari botol aqua, dari apa itu kita bikin pokoknya dengan ya dengan biaya seefisien mungkin. Gitu, Jess. Nah, itu kita pelajarin juga. Kita tampilin di panggung kita. Jadi, satu mata kuliah di LSPR itu saling berhubungan gitu loh. Gitu. Jadinya apa hmm, macam-macam yang di LSPR saat itu. Jadi nggak cuma basic seni aja, tapi hal-hal pendukungnya juga dipelajarin gitu. hmm. Hmm, Itu tuh tadi tuh ada yang komen. Wow, apa tuh? paket lengkap. Wah, iya sih. Setuju sih. Itu bisa desain, bisa tahu ngatur acara gimana, udah ngatur Mm-mm. acara di belakang layar,
bisa tampil juga lagi di depan layar. Paket lengkap banget sih itu. Iya, terima Oke. kasih. Semoga yang komen juga sama nih ya. Terus Kak, Nanti ke aku depannya ya. penasaran. Ke Koreanya sendiri, halo Kak? Iya, halo. Kedengeran? Kedengeran? Oke, kedengeran jelas. Sip. Yes, kedengeran. Ini, aku penasaran. Aku penasaran. Kalau studi ke Korea kan mesti butuh bahasa skill Korea yang bagus. Apalagi nih, aku dengar-dengar nih ya, nilai topik yang Kak Akat tinggi nih. Tinggi banget nih malahan. Hmm. Nah, kalau kakak sendiri emang udah bisa bahasa Koreanya dari sebelum datang, kayak belajar dari K-drama mungkin, Hmm. atau kakak belajar dulu gimana? Oke, aku waktu belajar bahasa Korea itu sebenarnya waktu aku kuliah di UI dulu. Jadi belajarnya tuh masih dasar banget, tapi nggak diseriusin banget gitu loh, Jess. Jadi masih kayak aku Hmm. cuma gitu. Nah, habis itu ya apa sih grammar-grammar yang dasar gitu ya aku tahu. Habis itu aku 2013 dapat beasiswa ke Gemgang University itu untuk belajar bahasa aja setahun gitu. Jadi aku belajar di situ waktu itu level intermediate sama advance. Nah, setelah itu ya aku sering dengar lagu, terus nonton dari drama atau misalnya variety show untuk nambah-nambah vocab aku. Cuma karena aku tinggal di Indonesia lagi, jadinya tuh udah nggak aktif. Baru Hmm. aktif sejak aku datang tahun lalu karena kita kan mahasiswa Global Korea Scholarship itu biar bisa kita ke S2 atau S3 itu kita harus dapat topik level 3 minimal. Jadi topik itu kayak TOEFL, ujian TOEFL, ujian kelancaran bahasa Inggris, tapi kalau ini adalah ujian kelancaran bahasa Korea. Gitu, topik namanya. Topik itu ada 6 level. Nah, karena aku di sini tuh level kelas advance, jadi pasti ekspektasinya aku harus bisa ambil topik 5 atau 6 topik advance Hmm. gitu. Nah, sebenarnya dikasih waktu setahun, Jess, untuk belajar bahasa Korea gitu kan. Aku juga pengennya setahun karena menurut aku masih masih jauh lah, masih banyak yang harus Hmm. dipelajari. Gitu. Tapi ini rezeki ya harus disyukuri atau gimana dalam 6 bulan aku dapat topik 5 level 5 gitu. Walaupun nilainya Itu minimal. 6 bulan doang udah level 5. Yes, dan itu sebelumnya nggak aktif. Ya, Sebelumnya ah, bahasa Koreaku itu nggak dipakai sehari-hari gitu loh. Gitu. oke. Wow, aku juga nggak nyangka, Jess. Aku topik 4 oke deh, topik 4 ya udah nanti S2-nya nanti aja September Hmm. gitu kan. Mau main gitu kan. Ternyata ya Keren rezeki. banget sih. Ya walaupun minimal nilainya, Jess. Rezeki mana? Iya Rezeki gitu. emang gak kemana. Rezeki ya. Oke. Jadi kalau aku mau misalnya mau bahasa Korea, mau kuliah di Korea, mesti ambil topik dulu ya, Kak, berarti? Kalau pendaftarannya sih enggak, Jess. Jadi ada teman-teman Hmm. aku yang mereka mereka tuh bahkan nggak punya apa sih kayak bahasa kayak TOEFL gitu mereka nggak punya. Terus apa topik apalagi gitu loh. Ada yang tapi Hmm. mungkin mereka unggul di bagian lain gitu. Misalnya mereka punya artikel jurnal, ya hal-hal pendukung lain yang membuat dia itu memang pantas dapat beasiswa gitu. Jadi nggak untuk Hmm. daftar beasiswa yang aku apply Global Korea Scholarship ini, aku nggak harus menyertakan topik gitu. Aku saat berangkat pun juga aku nggak punya topik. Yang aku ambil level 5 ini tuh baru yang pertama kali selama 10 tahun aku belajar. No, 10 tahun ya. Ya 10 tahun tapi nggak aktif gitu kan. Ya selama aku belajar bahasa Korea ini ya aku baru ngambil topik ya kemarin doang itu. Level iya yang Dan level 5 itu. dan syukur banget hasilnya topiknya bagus. Topik 5 itu Iya, tinggi kan? itu tinggi sih, Keren sih, tapi Kak. di ini lagi harus di puyeng. Ya, halo. Semangat, Kak. Halo, oke. Semangat, Semangat ya, Kak, belajarnya. semangat, yes. Fighting. Thank you. Fighting. Fighting, fighting. Ya, Eh, no, itu yang benar tuh, Kakak. Oke. Terus kan
ekspektasi pas awal kakak masuk jurusan performing arts, kan kakak pasti bayang-bayang ekspektasinya gimana sih. Dan setelahnya gimana kak? Beda gak? Terus pasti kan ya pastilah di sekolah di sini sama di sekolah di Korea beda. Makanannya aja beda, ya kan? Makanan nanti kalau kakak ke Semak 6 cobain ayam geprek kantin 2. Mantep Waduh, banget. Wih deh. pedas nggak? Itu cabenya. Wah, Oh ya, aku mau say hi dulu nih buat tante-tante boleh. tante yang jualan di kantin 2. Hai om tante kalau nonton. No. Oke. Kan pas di sekolah di Indo sama sekolah di Korea ada bedanya gak sih? Pasti ada bedanya. Kalau di karena aku di LSPR ya, kalau di LSPR kan memang kita kan per semesternya tuh udah dikasih tahu misalnya satu paket gitu loh mata kuliahnya semester 1 apa, semester 2 apa. Kalau di Korea itu kita kayak apa sih? Kayak rebutan gitu loh, Jess. Jadi kalau kemarin tuh kalau mungkin S2 di Korea sih kayaknya sama aja nggak masalah. S1 di Korea itu kita duluan. Jadi sampai orang tuh pergi ke PC room apa sih PC kayak warnet gitu loh, pergi ke warnet buat internetnya bagus yang komputernya nggak nge-lag, jadi pas di jam itu mereka rebutan milih itu sampai nangis-nangis gitu kalau nggak dapet. Ada yang kayak gitu Jess, itu S1. Tapi kalau S2 biasanya sih udah lebih mudah. Gitu. Hmm. Nah, apalagi ya kuliah di Indonesia. Well, aku sih sekarang kalau kuliah di Indonesia ini gimana ya ngomongnya ya? Mohon maaf. Tipe-tipe murid Indonesia terkadang itu masih nggak semua ya, aku nggak generalisir, tapi masih banyak teman-teman yang suka disuapin. Ngerti nggak disuapin? Hmm. Jadi Ngerti ngerti. kayak inisiatifnya masih harus ditingkatin lagi. Jadi misalnya nih kalau apa kayak inisiatif misalnya kayak gini deh ada yang nanya tentang beasiswa Global Korea Scholarship gitu. Ya kan? Nah, terus habis itu, tapi dia nggak mau baca dulu, nggak mau cari-cari dulu. Nah, dia nggak, berarti inisiatif dia kurang gitu untuk Mau langsung instan. iya, maunya gue dicariin, lo ceritain ke gue, terus nanti ya pokoknya gue taunya lu dari lu gitu semuanya. Gue nggak usah nyari. Nah, itu menurut aku salah satu kelemahan teman-teman yang belajar di Indonesia gitu. Bukan berarti teman-teman sekolah Indonesia itu nggak mengajarkan, bukan begitu, tapi dalam diri dia mereka sendiri karena biasa disuapin misalnya gitu ya, mungkin lingkungannya selalu kayak gitu, jadinya ya akhirnya ya gitulah di Indonesia. Tapi kalau di Korea kalau misalnya kamu nggak inisiatif itu kamu kan ketinggalan jauh banget, ketinggalan sangat jauh gitu. Jadi misalnya kayak kuliah gitu ya, kayak tadi milih milih ini aja nih, milih mata kuliah itu harus benar-benar. Aduh, Kak, aku lempar lagi, Kak. Nggak apa-apa, Jess. Ntar, aku nyari filter Gak apa lagi. ya, Kak. Nggak apa-apa, santai aja kok. Oke, aku lagi sambil nyari filter ya. Sip. Waduh, tuh. Kan aneh-aneh kan aku sukanya. Lucu-lucu kalau, Kak. Beneran, aku suka banget main-main filter sama temen yang lain. Oke, boleh Oke, lanjutin tuh tadi. tadi apa ya? Oh iya, jadi apa sih bedanya sekolah di Indonesia sama di Korea gitu? Tadi kayak persaingan di Korea tuh tinggi banget. Untuk pendidikan apalagi. Kalau misalnya teman-teman ikut bimbel, sekarang ya ikut bimbel, ikut les-les terus ngeluh gitu, aduh gue capek gitu kan. Di Korea teman-teman waktu ujian ya, ini untuk anak SMA aja, SMA kelas 1 juga bahkan kayak Jessica gini, mereka tuh pulang 2 malam belajar loh, Jess. Wah, Gitu. itu pernah Ya, nonton drama, ternyata aslinya begitu ya. iya benar. Kalau pernah nonton drama Sky Castle, nah itu cerminan. Silakan dilihat gimana sekolah di Korea. Jadi kayak wah enak ya sekolah di Korea gitu ya. Ketemu artis gitu kan. Nggak semudah itu, iya. Dan Hmm. nah kalau mungkin nanti
Dua, aku pun karena aku belum ngasih bukti ya gimana sih kuliahnya. Kalau dari kakak gimana? Nanti mungkin kita coba minggu depan gimana ya? Kak, Gitu. langsung dari kakak testimoninya gimana? Bener. Nah, paling sih yang kalau di sekolah di Indonesia itu yang ya itu yang murid-muridnya yang harus lebih inisiatif lagi, inisiatifnya lebih Hmm. tinggi. Inisiatif misalnya gini nih, kalau ngerjain sesuatu ngerjain ya yang gampang ngerjain PR gitu ya, ngerjain PR Hmm. itu tepat waktunya lah gitu loh. Misalnya ngasih report gitu tepat waktunya lah gitu. Ya, tahulah pasti ada keadaan-keadaan yang bikin itu susah, tapi always try to be on time gitu. Jadi ada inisiatif apa sih, kasih ide-ide teman-teman yang ya sering-sering lah baca kayak gitu. Mungkin kalau orang Indonesia itu memang kayak literasinya kayak suka kayak apa membaca buku itu tingkat suka membaca bukunya tuh masih kurang. Kalau Kurang. datanya juga bahkan gitu. Nah, jadi biar teman-teman termotivasi ya carilah apa sih teman-teman yang teman-teman suka. Biasanya kalau yang teman-teman suka pasti kan dijalaninnya pasti lebih senang. Mau secapek apapun pasti senang, ya kan? Jessica sukanya apa? Kalau misalnya kegiatan gitu, apa sih yang kamu suka gitu loh, yang pengen kamu seriusin nantinya ke depan, oh semoga bisa jadi karir misalnya gitu. Ini loh, ya sama kayak kakak, aku suka tampil. Ya semoga Hmm, bisa jadi karir beneran. Amin. Nih. gitu. Berarti dari sekarang Jessica udah cari tahu apa sih yang Hmm. untuk jadi performer, misalnya ada di presenter misalnya, kerja di media, apa sih yang aku harus butuhin, apa sih yang aku harus siapin dari kelas 10 sekarang. Bahkan dari SMP, no, papaku dari SD itu yang, ayo nanti mau jadi apa cita-cita gitu kan, orang-orang Hmm. cita-cita dokter gitu kan. Kalau papaku nyaranin, akak jadi ini public relations gitu. Public relations tuh kayak orang kayak lebih kayak speaker gitu loh. Jadi kayak di perusahaan nanti dia yang maju ke depan gitu untuk mewakili perusahaan. Karena papaku tahu aku suka komunikasi Hmm. gitu. Jadi itu Wah, ketanan. Hmm, benar kak. Nah kak, kita langsung aja. Tadi kan aku udah ingetin terus nih buat tanya-tanya. Kalian nanya. Kalian bisa nanya aja sekarang. Nah, aku cari ya pertanyaan menarik. Yuk, kita langsung cari. Kalian boleh langsung, kalau penasaran, boleh langsung tanya. Oke, ini ada banyak nih. Waduh, bentar ya, Kak. nggak apa-apa, Oke, filter aja. oke nih, ada yang nanya nih dari Hmm. coronavirus. Aku mau Waduh. riset coronavirus namanya. Hmm, aku mau resign yang tadi. Tadi kita Hmm. bisa gak daftar sebelum lulus SMA Hmm. pakai surat lulus sementara untuk GKS. Kira-kira Biasa, bakal bisa. kira-kira bakal apa tadi? Jack, sorry, kira-kira bakal apa tadi? Iya, bakal. Aku juga nggak bisa nih, Kak. Oh, oke, Oke, sorry. Aku kira kamu tahu lanjutannya. Oke, enggak. oke. Uh, Ya, pokoknya untuk intinya lulus bisa gak? SM, Kang baru mau lulus dan udah tahu nih dikasih ijazahnya gitu ya, kapan tanggal lulusnya, itu sih bisa-bisa aja pakai SKL sementara dari sekolah tuh. Jadi nggak masalah. Yang pokoknya kamu nanti ijazah kamu dikasih tanggal berapa gitu. Terus udah pasti kamu lulus tahun ini, ya nggak apa-apa daftar aja juga tahun ini sekarang gitu. Oh, jadi gitu ya. Oke, Hmm. thank you banget untuk @coronavirus. Nah, udah ngerti belum pertanyaannya? Kalau belum ngerti, kamu langsung follow aja IG-nya Kak Aurora. Boleh tuh, atau YouTube-nya sekalian. Subscribe. YouTube belum ada GKS. Oke, selamat ya buat @coronavirus. Buat hadiahnya tungguin sampai live ini selesai. Nanti ada tim OSIS kami yang akan menghubungi kamu langsung. Thank you. Oke, kita lanjut aja ke pertanyaan kedua nih. Mhm. Oke. Nah,
Ini ada nih yang menarik nih. Dari @timi_eben. Nah, Kak, kan performing art itu pasti perlu kepedean gitu, Kak. Apakah Kakak ada tips untuk ningkatin kepedean kita gak? Kita gitu gak? Oh, oke. Oke, wah nih bagus nih. Siapa nih? Timi, Timi ya. Oke, pede. Kenapa kita bisa pede? Karena kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan jadi kita punya percaya diri gitu loh. Jadi misalnya nih, mungkin Timi jago, misalnya jago masak gitu ya, jago masak dan dia nunjukin ke semua orang, dia percaya diri. Kenapa dia percaya diri? Karena dia punya skill, punya kemampuan gitu. Jadi menurut aku kalau kamu mau ningkatin kepedean kamu harus cari apa sih yang aku bisa lihatkan ke orang-orang. Gimana sih? PD itu nggak harus ini ya kamu kayak apa sih? eh Maksudnya PD itu nggak harus kamu di depan orang-orang ngapain hal-hal gila gitu. Hmm. Bukan kayak gitu maksudnya. Jadi kalau PD itu misalnya kau pinter masak, kamu pengen nunjukin ke orang-orang, nah itu kamu harus ya, karena kamu bisa, kamu pasti akan jadi PD gitu loh. Misalnya cara memasak Indomie yang enak gitu ya. Ini Hmm. enak nih, ini pasti enak gitu. Karena kamu udah punya skillnya, pasti kamu PD itu akan sendiri naik gitu. Dan contoh lainnya, gimana cara ningkatin PD? Misalnya pas presentasi di depan Hmm. kelas gitu kan ya. Kamu harus kuasai dulu materi presentasi. Hmm. Kuasai semuanya, kamu baca berulang-ulang. Kalau misalnya ada data tambahan yang support, tambahin datanya. Dan itu pasti dengan itu kamu langsung, oh aku bisa jelasin ini di depan teman-teman semua. Gitu. Jadi sebenarnya PD berasal dari kemampuan. Jadi Hmm. kemampuan sendiri gitu. Yang bisa kontrol siapa? Yang bisa kontrol adalah aku gitu, diri aku sendiri. Kalau aku nggak bisa nyanyi, aku nggak akan pede nampilin suara aku gitu. Kecuali kamu artis variety show gitu ya, yang buat lucu-lucuan gitu kan gitu. Jadi kalau misalnya kamu misalnya aku nggak pede suruh bicara depan guru, bicara Hmm. misalnya jadi kayak Jessica gini, ini kan pede gitu loh, karena Jessica tahu Jessica tuh bisa ngomong di depan umum gitu. Nah, Amin. amin. Pasti deg-degannya kayak tampil. Bahkan aku hari ini tuh ngasih tahu Jessica kan, Jessica Hmm. kasih tahu Jessica ketua OSIS, kayak kok aku deg-degan ya. Itu pasti wajar, wajar Iya. gitu. Tapi karena aku udah tahu apa yang aku mau omongin, aku udah tahu audiensku siapa, aku udah tahu Hmm. gimana bawakan live ini, jadi aku udah bisa prediksi gitu ya. Jadinya aku pede gini. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin aku, kakak mah udah biasa ngomong, kakak mah udah jago gitu kan. Jago tuh dari mana? Jago tuh dari latihan-latihan. Nah, untuk biar pede, latihan dikit-dikit gitu. Jadinya ya seperti sekarang ini gitu. Itu tuh, Timi, rahasia dari Kak Aka dikasih tahu ke kita semua tuh. Oke, selamat ya buat Timi Timi. Geben. Keren sih Jo, itu pertanyaannya. Kayak bermanfaat banget. Buat hadiahnya, pantengin terus live ini sampai selesai. Nanti ada tim OSIS kami yang akan menghubungi kamu langsung. Oke, Seru banget ini. oke. Nih sayang banget nih Kak. Kita udah di penghujung acara. Nggak kerasa banget. Nggak kerasa banget, Dua banget, banget. yes. Terima kasih banyak ya Kak. Abis dengar dari Kakak, aku jadi dapat pengetahuan nih. Pengetahuan lebih lagi, bukan tentang performing arts lagi, tentang kepedean diri aku juga bisa, aku ngerti. Dan pastinya penasaran aku udah terjawab. Wah, siap. Terakhir nih Mm-mm. Kak, Ya. boleh kasih motivasi gak atau pesan kiat-kiat buat aksisers di sini yang Mhm. tertarik masuk ke performing arts? Oke, teman-teman Asixer semua yang
lagi nonton live juga nanti yang ini mungkin ada yang kelas 10, 11, 12 gitu ya. I don't know what kind of major you are going to take later. Tapi yang aku mau pesenin gitu, carilah mau teman-teman ambil performing arts, jangan karena mau ambil performing arts atau mau ambil jurusan lain, know your passion. Itu pesan aku pertama. Know your passion. Kalian tuh sukanya apa sih? Misalnya, kalian suka banget performing arts gitu ya. Dancing, acting, apapun lah yang tampil, kamu pengen menyampaikan ke orang ramai gitu ya. Nah, teman-teman, kalau mau ambil performing arts, ya silahkan gitu. Itu, tapi kalian tahu, oh aku tahu passionku apa. Jangan karena ikut-ikutan teman. Jangan hanya karena tren gitu. Serius, ini udah terbukti teman-teman. Kalau kamu ngambil jurusan yang sekedar ikut-ikutan atau misalnya coba aja deh gitu loh. Dan bukan secara passion kamu, itu pasti ada aja hal yang kamu akan males ya kan. Ujung-ujungnya nggak selesai kuliah. Ada yang bakal selesai, tapi masih ada ganjel gitu loh, Jess. Gitu. Jadi itu teman-teman itu ya teman-teman kelas 10, 11, 12. Tapi Jessica sekarang kelas 10, udah dipikirin Jess dari sekarang. Waktu kamu tuh cepet sekali. Kak. Kelas 12 gitu. Jadi jangan kalau kamu memang mau performing arts silahkan gitu. Tapi kamu tahu nih, kamu research tentang jurusan yang kamu mau nih. Terus research kamu nanti mau karirnya jadi apa. Ya, again harus jadi orang yang inisiatif. Jangan mau cuma disuap gitu. Kalau disuapin doang terus kamu nggak akan maju. Beneran. Karena kamu terbiasa dengan bergantung sama orang lain gitu ya. Kamu nggak mandiri jadinya ya pribadinya gitu-gitu aja gitu loh. Kamu cuma nunggu. Mau nggak jadi pribadi cuma nunggu? Nggak kan? Maunya dikejar. Semuanya bakal balik ke diri kita sendiri aja sih ya Kak, intinya. Yes. Bener banget. Itu sih pesan aku buat teman-teman Asiksers. Gitu. Oke nih Kak, terakhir Kak. Boleh gak Kakak ucapin kata-kata penutup untuk acara ini dan Aksiser di sini. Tapi ada challenge-nya nih Kak. Tapi apa tuh? Buat ya gampang lah ya, harusnya sih gampang. Nah, Kakak boleh ngomong kata-kata penutupnya pakai bahasa Korea. Kan. Jessica. Oke. Boleh dong, aku mau dengar nih. Oke. Jess. Mikirnya 2 jam Praktek lagi langsung, boleh. Waduh, jangan dong. Waduh. 오케이. 아식스르 여러분, 오늘은 경청해 주셔서 너무 감사합니다. 여러분, 진짜 인도네시아에서 건강하시고, 성공하시고, 행복하길 바랍니다. 다음에 또 만납시다. Nenek. Aku punya challenge buat kamu. Oke, artikan. Pokoknya bahagia-bahagia ada tadi. Terus apa lagi? Terus kayak bye-bye. Udah Kak. Oke. Nih aku juga ada surprise nih buat Kakak nih. Apa tuh? Aku ada surprise. Habis dengar kalimat dari Kakak nih. Walaupun nggak ngerti lah kayak tadi kan happy. Aku jadi coba ya aku ngomong nih pakai bahasa Korea. boleh. 시간에 주셔서 정말 감사합니다. 오케이. Anayo. Oke, gimana? Gimana? Udah mantap belum? Udah bisa tes topik nih aku. Nih, udah bisa tes topik. 시간을 주셔서 감사합니다. Thank you for sparing your time. Ya kan? Yeah. Terus 다음에 만나요. 만나요. See you next time, gitu kan? Wih. Kamu nggak mau tahu aku tadi ngomong apa? Terima kasih. Terima kasih telah bahagia. Ya, aku takut salah translate juga nih Kak. Ya udah aku translate ya. Ya boleh. 경청해 주셔서 감사합니다. Thank you for the attention. Thank you for giving attention. Terus tadi aku ngomong apa ya? Oh ya, 항상 건강하시고 selalu sehat. Terus 성공하시고 selalu sukses dan 행복하길 바랍니다.
dan juga selalu bahagia. Taume manayo. Gitu. Apa lagi? Gitu. Oke. Udah aku nyontek. Kita langsung aja ya, Kak. Langsung aja. Ini ciri khas dari B6 ini, dari acara ini. Kakak masih inget gak? Apa sorry? Yaudah, yuk, langsung aja. Kakak masih inget kan ciri khas dari acara ini apa? Ya, itu slogan. Oke. Langsung aja ya. Waktunya B6. Bincang asik. Oke, thank you Kak. Saya Jessica Setiawan dan mewakili OSIS 6 Penabur Jakarta mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadirannya dan waktunya. Maaf kalau aku ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Sukses selalu Kak buat studinya, YouTube-nya, IG-nya, dan titip salam juga buat Nyonyo. See you. See you. Thank you Jessica. Terima kasih guru, Bapak guru juga. Ada Budina tadi ya? Iya, harus ya. Salam, semoga semua sehat di Indonesia, nggak ada kekurangan satu apapun. Jangan sampai kena corona, ya, selalu sehat dan studinya juga sukses. Nanti kita ketemu lagi. Terima kasih. Oke. Aku boleh keluar, Jess? Boleh, Kak. Oke, siap. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke, Aksisers. Itu dia B6 episode perdana kami bersama Kak Aka Aurora. Semoga di episode B6 ini kalian bisa mendapatkan banyak informasi lebih dan banyak manfaat untuk kita semua. Nah, nantikan terus B6 episode kedua yang dilaksanakan tanggal 26 Maret. Nah, bersama siapa? Tadi kan bersama Kak Aka Aurora. Menurut kalian bersama siapa nih? Nih ya, ini buat kalian-kalian aja nih ya nonton live ini. B6 episode kedua, aku kasih hintnya pembicaranya. Pokoknya kalian pernah nonton di YouTube kalian lah, pasti pernah lewat lah. Nah, daripada kalian lupa tanggalnya atau apanya, mending langsung follow aja IG OSIS ini dan turn on notification-nya untuk melihat konten-konten menarik dari kita. Oke, thank you semuanya. Saya Jessica Setiawan, izin pamit undur diri. Waktunya B6, bincang asik. Annyeong.